Terima kasih masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan dan kesusahan. Baik kesedihan karena masalah hidup atau karena tertimpa musibah. Bentuk kesedihan bermacam-macam, mulai dari murung, melamun, gelisah, sampai menangis dan berteriak. Namun tahukah Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tak menghendaki seorang muslim mengalami kesedihan berlarut-larut karena urusan dunia. Karena sedih itu tidak dapat menolak bahaya dan tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Islam mengajarkan seorang muslim untuk senantiasa tegar dan kuat dalam menghadapi segala persoalan, termasuk ketika tertimpa musibah. Karena di setiap musibah yang kita alami terdapat hikmah yang besar, sehingga bersabar akan jauh lebih baik daripada bersedih. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Hal itu hanya dialami oleh orang mukmin. Jikalau mendapatkan kebaikan bersyukur dan itu terbaik baginya. Jika tertimpa musibah, dia bersabar dan itu terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, berikut kami sampaikan beberapa fakta tentang sedih dalam Islam. La ilaha illa anta ya. Fakta pertama, ganjaran bagi seorang muslim yang sabar dalam kesedihannya adalah pahala dan penawar dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin pada dirinya sehingga membuatnya sampai sakit, berduka, kelelahan, kesedihan, gangguan dan kekhawatiran sampai pun duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pemirsa, banyak orang yang sedih merasa putus asa dan tak berdaya. Ia tak mengerti maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian dan musibah kepada dirinya. Padahal bila bersabar, seorang yang berduka akan mendapatkan banyak pahala. Rasa sakit yang ditimbulkan di hati juga akan menjadi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa. Sehingga perasaan sedih sesungguhnya bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bila seseorang menerima dengan ikhlas ujian dan musibah yang menimpanya. Fakta kedua, jenis sedih yang dilarang dalam Islam. Pemirsa, seorang muslim dilarang bersedih dengan sikap orang kafir dan tipu dayanya. Bagi orang muslim yang hendak mensucikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali mendapatkan tantangan dan penolakan dari masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta seorang muslim selalu sabar dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah engkau Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 127. Kesedihan kedua yang dilarang dalam Islam adalah sedih hanya karena persoalan duniawi, seperti persoalan beban hutang. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal azi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, Rasulullah SAW mengajarkan dan menganjurkan kepada umat muslim yang sedang tertimpa kesusahan hidup untuk senantiasa berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kesedihan itu menjadi kegembiraan. Daripada hanya sekedar bersedih dan menangis yang tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak ada manfaatnya. Fakta ketiga tentang sedih yang diperbolehkan terkait persoalan akhirat. Pemirsa, orang beriman yang merasa sedih karena menyesali perbuatan buruk dan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu adalah orang yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan orang seperti ini adalah bentuk penyesalan dan taubat yang akan dibalas Allah berupa penghapusan dosa yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
maka biarkanlah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 82. Mereka yang tulus dan ikhlas menyesali dosa-dosanya di masa lalu hingga meneteskan air mata, termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Mereka tak ingin terjatuh ketika dosa yang lalu yang menjadi penyesalan. Pemirsa, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk jalan manusia. Jika seseorang bisa menangis karena mendengar lantunan ayat Al-Quran, maka hatinya telah lunak dan cenderung kepada kebenaran. Kebalikannya, mereka yang keras hatinya akan sulit menerima kebenaran meski datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menangis, mendengar ayat Al-Quran pun mereka tak mau. Tangisan sedih berikutnya yang diperbolehkan dalam Islam adalah orang-orang yang senantiasa berzikir panjang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kusuk dan tawadu, sehingga tanpa disadari sampai meneteskan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dari 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, di mana tidak akan ada naungan kecuali naungannya, yaitu seseorang yang berzikir panjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menyendiri hingga ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, manusia tak ada bandingannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengingat Allah yang Maha Besar, maka tak ada yang perlu ditakutkan selain atas dosa dan durhaka yang pernah kita lakukan kepada Allah. Masalah dunia menjadi kecil di hadapan Allah. Dan hanya kepada Allah lah seorang muslim minta pertolongan dan minta perlindungan dari kesusahan dan rasa sedih berkepanjangan. Jadi, la tahzan, jangan sedih. Demikian Mozaik.